Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, anak-anak sekalian yang hadir pada majlis kali ini, alhamdulillah wa syukrulillah, kita tidak akan pernah bosan memuja, memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat lahir, kita sehat, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita masih bisa hadir ke masjid ini dalam kondisi sehat walafiat. Ini adalah nikmat lahiriah. Kita masih bisa menikmati sholat subuh, kita masih menjadi seorang muslim, kita masih memiliki saudara-saudara se-Islam. Ini di antara nikmat-nikmat batiniyah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan sebagai fasilitas utama untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atau tabi'in, kepada seluruh para ulama, pejuang dimanapun mereka berada, seluruh kaum muslimin, semoga dalam kondisi selamat, aman, tentram dan damai. Semoga kita semuanya senantiasa tumbuh dalam diri kita sifat ingin bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat ingin menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan cara itu di antara rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hidup kita dipenuhi dengan ketaatan. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena ini adalah pertemuan pertama setelah libur lama, libur Ramadan, libur Lebaran, dan hari ini masih tanggal 20 Syawal. Walaupun memang sudah lama dari Lebaran, tapi tidak ada salahnya saya ingin mengucapkan tahniah Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga di bulan Syawal seluruh amal ibadah kita
terus meningkat. Ya. Apa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan semoga masih ada tersisa. Ya. Bahkan sudah menjadi karakter, sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Yang belum hatam saum Syawal masih ada 10 hari. Ya. Jika hari ini banyak undangan pernikahan, besok banyak undangan pernikahan, Senin mulai. Ya. Senin berarti sudah mepet banget. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dengan amal-amal Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kan ini pertemuan pertama, izinkan saya memberikan pendahuluan terlebih dahulu untuk kajian-kajian selanjutnya dengan membahas tema fitrah menegakkan agama. Sebelum membahas itu, kita akan membaca terlebih dahulu beberapa ayat dalam surat Ar-Rum, wabil khusus ayat ke-30, 31 dan 32. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan sekalian bisa membuka mushaf dan silakan buka surat Ar-Rum ayat 30, ayat 31 dan 32. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran, majlis ini akan semakin berkah. Allah Subhanahu wa taala limpahkan sakinah, rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Saya akan bacakan sekali, bapak-bapak, ibu-ibu nanti silakan ikuti ya. Kita akan awali dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. فطرة الله التي فطر الناس عليها
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Fa'aqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama Islam yang lurus, fitratullah, sesuai fitrah Allah, allati fatara an-nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia dalam fitrah itu, menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, yang tegak, yang kokoh. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi aktsarun nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Munibina ilaihi, dengan kembali bertobat kepadanya, wattaquh, dan bertakwalah kepadanya, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah oleh kalian salat, wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Minal ladzina farraqu, yaitu orang-orang yang memecah belah, dinahum, agama mereka, wa kanu, dan mereka dalam kondisi syi'an, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai. Kullu hizbin, setiap golongan, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka, farihun, saling berbangga-bangga. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya prinsip yang sangat penting, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan fitrah pada setiap jiwa manusia. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah itu terambil dari kata
fa, to, dan ro. Fa, to, dan ro secara bahasa memiliki makna membelah atau membuka dan memasukkan sesuatu. Idul Fitri terambil dari dua kata, Id kembali, Fitri, fatara, sama akar katanya. Idul Fitri, fitrah, fatur, futur, infatara, itu sama makna dasarnya dari fatara, membelah atau memasukkan sesuatu. Idul Fitri jika diartikan secara literal bahasa, Id kembali, al-fitri, makan dan minum. Kenapa fitri disebutkan makan dan minum? Karena ada yang dibelah dan dimasukkan. Apa yang dibelah di mulutnya? Ngabuka. Jadi makna Idul Fitri itu kembali boleh makan minum di siang hari. Boleh makan minum jima bagi suami istri di siang hari. Tapi makna fitrah ini bukan hanya sebatas membelah sesuatu kemudian menyimpan sesuatu. Kalau fitrah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, Fatirus samawati wal ardh. Fatir itu artinya adalah pencipta. As-samawati wal ardh, langit dan bumi. Kalau dalam ayat ini kita akan mendapatkan makna fitrah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan pada setiap jiwa manusia ya, apa yang harus dia lakukan. Ini nanti dalam bahasa Indonesia fitrah itu kita dapatkan arti dengan hati nurani. Hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Hati kecil manusia tidak bisa dibohongi. Dalam bahasa hadis, makna fitrah itu ditegaskan lagi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu, dia dilahirkan 'alal fitrah, pada fitrahnya. Para ulama hadis menjelaskan mahiyal fitrah, apa yang dimaksud dengan fitrah? Al fitratu hiyal Islam. Yang dimaksud dengan fitrah itu adalah Islam. Dia berserah diri dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh manusia mengharapkan itu. Ya, maka ketika manusia diatur dengan aturan Allah, itu bagaikan emur dengan baut. Kalau emur dimasukkan ke dalam baut, baut dimasukkan ke dalam emur, apa yang akan terjadi? Orang-orang barat menyebutnya dengan nyekrup. Ya, tahu nyekrup, Pak? Jadi kuat dia, jadi kokoh dia. Ya. Jiwa manusia jika dikokohkan dengan aturan-aturan agama Islam, maka jiwanya akan semakin kuat. Fikiran manusia jika dikokohkan dengan aturan-aturan Islam, maka fikirannya akan semakin tajam. Akhlaknya, moralitasnya jika dikokohkan dengan aturan-aturan Islam, maka dia akan menerima dan semakin kuat. Nah, peradaban yang kokoh itulah yang diharapkan oleh Islam, sehingga bertemu dua sisi. Pertama insaniyah, yang kedua adalah robbaniyah. Atau yang pertama robbaniyah, yang kedua adalah insaniyah. Sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan bergabung. Prinsip ini tidak akan pernah kita dapatkan dalam agama lain. Ya, kenapa? Karena dalam agama lain nanti kita akan mendapatkan prinsip-prinsip yang harus dipisahkan. Aturan agama dengan aturan manusia itu dipisahkan. Ya, tidak boleh bersatu. Itulah nanti yang kita dapatkan ajaran sekulerisme. Kenapa sekulerisme itu hadir? Karena muaknya orang terhadap aturan agama yang bertentangan dengan kemanusiaan.
Karena manusia tidak mau diatur dengan aturan-aturan Tuhan. Karena banyak aturan-aturan Tuhan dalam ajaran mereka, dalam kitab suci mereka yang tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Lahirlah nanti gerakan sekulerisme, bahkan nanti gerakan anti agama. Dalam Islam tidak seperti itu. Nah, ayat-ayat ini, 3 ayat ini mengokohkan kepada kita semuanya bahwa kita tidak akan bisa jauh dan kita tidak akan pernah bisa dijauhkan dari agama ini. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seluruh manusia, apa itu? Sama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, yaqulu ta'ala fasaddid wajhaka wastamir 'ala alladhi syara'ahu Allah laka. Fasaddid wajhaka, wajahkan, hadapkan wajahmu, wastamir, dan teruskan, 'ala alladhi syara'ahu Allah laka, terhadap aturan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepadamu. Nah, di sini disebutkan wajhun, fa'aqim wajhaka, tegakkan wajahmu. Kenapa disebutkan wajah? Disebutkan salah satu anggota tubuh kita yaitu wajah, bukan berarti yang menghadap hanya wajah saja. Ya, disebutkan wajah itu untuk menunjukkan zohir dan batin, kata Syekh As-Sa'di. Zohirnya dan batiniahnya. Tawajuhkan, hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz mursal, mulaqatuhu juz'iyah. Disebutkan sebagian, maksudnya adalah semuanya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak begini. Kemana ya Pak Haji Bambang? Udah lama saya nggak lihat batang hidungnya. Gitu. Disebutkan batang hidungnya berarti apa tuh? Keseluruhan. Masa iya yang ngaji cuma batang hidungnya, orangnya nggak ada. Iya. Ini disebutkan sebagian, maksudnya semuanya. Apa di antara hikmah disebutkan wajah? Karena wajah itu kemuliaan. Iya. Saya ingin tanya bapak-bapak ketika dulu sebelum menikahi istri bapak-bapak, yang pertama kali dilihat dari istri bapak-bapak apa? Kakinya atau wajahnya? Kakinya glowing banget, nggak mungkin. Pasti yang dilihat wajahnya. Begitu juga ibu-ibu, kan yang pertama kali dilihat dari bapak, dari istri, dari suami ibu apa? Pasti wajahnya kan? Karena wajah itu menunjukkan kemuliaan. Maka hadapkan wajahmu, menunjukkan kemuliaan manusia. Kita sebagai manusia, baik secara lahiriah ataupun secara batiniah. Ada istilah begini, beungeut nying hareup ati mungkir. Wajahnya menghadap tapi hatinya membelakangi. Itu menunjukkan apa? Karakter kemunafikan. Ya. Karena di depan dia berkata iya, tapi di belakang dia berkata tidak. Split personality dia. Split dia. Orang-orang munafik. Maka disebutkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fasaddid wajhaka wastamir 'ala alladhi syara'ahu Allah laka. Hadapkan wajahmu, artinya jiwa dan ragamu, kepada agama yang hanif ini, yang lurus ini, ya, terhadap syariat. Syariat itu aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepadamu. Syariat Islam itu anugerah dari Allah, given, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan creation. Kalau creation itu artinya hasil cipta karya karsa manusia. Yang creation itu limited. Karena satu orang atau satu suku, satu bangsa dengan satu suku, satu bangsa yang lain pasti berbeda-beda hasil cipta rasa karsanya. Ya. Maka yang creation itu limited. Lahirlah amandemen. Tapi kalau yang given, karena dia sifatnya dianugerahkan oleh Allah yang Maha Pencipta, yang mengetahui karakter dasar manusia, maka dia unlimited sifatnya, tidak akan pernah berubah. Ya. Saya ingin tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pernah tidak mendapatkan cetakan Al-Quran edisi revisi? Ada?
ada Al-Quran edisi revisi. Sampai hari kiamat bapak-bapak tidak akan pernah mendapatkan Al-Quran cetakan edisi revisi. Atau saya ingin tanya, ada nggak yang berani menuliskan Al-Quran karya Haji Syawal gitu? Cetakan yang lain Al-Quran karya Uus Mauludin, ada begitu? Ini yang saya maksudkan given. Karena given yang Allah yang menganugerahkan, maka sifatnya unlimited. Nah, bagaimana sikap terhadap syariat Allah itu, aturan-aturan Allah itu? Kan begini, setiap manusia, setiap kita pasti membutuhkan aturan kan? Ketika manusia tidak ada aturan, maka pasti manusia itu akan membikin aturan. Maka agar aturan-aturan itu salihun likulli zamanin wa makan, sesuai dengan semua waktu, semua tempat, semua zaman, semua generasi, maka Allah anugerahkan syariat. Dan satu nabi ke nabi yang lain, satu rasul ke rasul yang lain, semuanya mewasiatkan itu. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh, tadi yang dibaca oleh Imam dalam salat subuh. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang satu nabi dan rasul mewasiatkan kepada nabi dan kepada rasul selanjutnya. Syariat yang sama, substansi yang sama. Karena ini adalah fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Ya. Ini. Karena syariat ini adalah fitrah manusia. Alladzi hadakallahu laha wa kamalaha laka ghayatal kamal. Yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk itu dan Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan hidayah itu. Wa anta ma'a dzalika lazimun fitrataka salimah. Dan Anda harus terus-menerus ada dalam fitrah itu. Jadi karena fitrah atau keberislaman dan ketundukan kita telah dimasukkan oleh Allah ke lubuk hati kita, maka setiap kita menginginkan itu. Dalam bahasa psikologi sekarang itu yang disebut dengan God spot, titik Tuhan. Semua manusia meyakini pada dirinya ada kekuatan di luar dirinya. Kekuatan di luar dirinya itu apa? Nah, apanya itu berbeda-beda tafsirnya. Kalau dalam bahasa agama Islam, la haula wala quwwata illa billah. Nah, illa billahnya itu apa? Dalam Islam illa billah, kalau dalam agama yang lain illa berbagai macam tafsirnya. Maka agar tidak salah, diutuslah para nabi dan para rasul. Dan semua inti ajaran para nabi dan para rasul itu sama. Apa? Jadi fitrah itu apa? Yang dimasukkan ke dalam lubuk hati manusia itu apa? Nah, di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan allati fatarallahu al-khalqa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan itu sebagai dasar penciptaannya. Fa innahu ta'ala fatara khalqahu 'ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan pada setiap lubuk hati manusia itu tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama taqaddama 'inda qoulihi ta'ala wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, ketika di alam ruh Allah Subhanahu wa taala menanyakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh ruh manusia. Alastu bi rabbikum? Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Wa fil hadis inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathu syayatin an dinihim. Aku telah ciptakan manusia itu lurus, menginginkan diatur oleh aturan Allah. Fajtalathu musyayatin,
maka syaitan menggelincirkan mereka an dinihim, dari agama mereka. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sebutkan, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pun sama menyebutkan, ya, wa sanadhkuru fil hadis anna Allah taala fatara khalqahu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitrah kepada seluruh makhluknya alal Islam. Thumma tara'a ala ba'dihim al-adyan al-fasidah. Kemudian menghinggapi diri-diri mereka agama-agama yang lain. Kalau di sini agama yang rusak disebutkan. Apa itu? Kal Yahud, orang-orang Yahudi, wan Nasraniyah, Nasrani wal Majusiyah, dan Majusi. Ya, ini saya akan kena delik hukum tidak ya, menyebutkan agama yang lain rusak. Saya kan hanya membacakan tafsirnya. Kalau akan dipenjara, iPad dipenjara. Kenapa rusak? Ya nanti bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah kenapa Yahudi itu rusak. Dalam surat Ali Imran kenapa Nasrani itu rusak. Ya. Karena mereka mengagungkan selain Allah. Inilah yang disebut dengan kemusyrikan. Apakah mereka tahu tentang Islam? Tahu yang benar, tahu. Tapi pengetahuan itu tidak menjadikan mereka taslim, mereka berserah diri. Itulah yang disebut dengan kekafiran. Halo. Ini gara-gara deportasi jadi istilah kafir jadi ramai lagi, istilah musyrik jadi ramai lagi. Halo. Nyambungin pembahasan saya. Banyak orang yang tidak menerima dirinya disebut kafir, tidak menerima dirinya disebut musyrik. Ini bukan tuduhan, tapi ini penjelasan sebenarnya agar kita semuanya tidak terjebak dengan kekafiran dan tidak terjebak dengan kemusyrikan. Apa yang harus kita tegakkan? Yang harus ditegakkan adalah ketauhidan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah, meminta dan mengharapkan segala-galanya. Ya. Jadi tauhid rububiyah itu tidak cukup. Benarnya tauhid rububiyah itu harus dibuktikan dengan tauhid uluhiyah. Jadi mengakui adanya pencipta itu tidak cukup. Bukti benarnya tauhid rububiyah harus ditunjukkan dengan tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah itu hanya pengakuan, kalau tauhid uluhiyah harus ada penghambaan, harus ada ibadah. Ini kalau yang pensistematikaan tauhidnya dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Orang menyebutnya tauhid Wahabi gitu ya, silakan aja lah. Ya. La tabdila li khalqillah. Beberapa ulama tafsir mengatakan begini, la tabdila li khalqillah itu la tabdila. La di sini la nafiyah. Diartikan dalam terjemahan Kementerian Agama, arti kurang lebih seperti ini. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, ya akan begitu terus. Ini kalamnya kalam khobari, tapi sebenarnya mengandung kalam insyai. Kalam khobari itu berita, pernyataan. Tapi para ulama tafsir yang lain mengatakan ini adalah larangan. Jangan pernah merubah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan itu, telah anugerahkan itu. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, ya, haji dan ajaran-ajaran yang lain, menutup aurat, menjaga kehormatan, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memberikan manfaat ke banyak orang, itu fitrah manusia. La tabdila li khalqillah, jangan sekali-kali merubah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan itu. Kenapa begitu? Nah ini. Qala ba'duhum ma'nahu la tubaddilu khalqallah. Ini Imam Ibnu Katsir mengatakan begitu. La tubaddilu, janganlah kalian merubah ciptaan Allah itu. Fataghayyarun nas an fitratihim allati fatarahumullahu 'alaiha. Karena ketika kita merubah fitrah yang Allah telah berikan, maka akan rusak sistem manusia.
Contoh begini, saya ingin tanya, apakah Allah menciptakan selain laki-laki dan perempuan? Kan ada laki-laki, ada perempuan. Apakah Allah menciptakan selain laki-laki dan perempuan? Sekarang ada nggak manusia-manusia kayak begitu? Nah, pertanyaannya, apakah hati nurani manusia akan menerima hal itu? Ya, ini kan sudah menjadi sebuah gerakan, bukan menjadi penyakit saja. LGBT itu bukan penyakit sekarang, bukan penyakit saja, tapi itu menjadi sebuah gerakan. Gerakan untuk apa? Gerakan untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Ini saya sebutkan langsung menghancurkan bangsa-bangsa. Kena delik terserah. Tapi begini logikanya. Kembali kepada fitrah manusia. Jika gerakan ini terus membesar, apa yang akan terjadi? Maka Indonesia ini kan habis apa generasi? Karena cara paling efektif untuk menghabiskan sebuah bangsa adalah tumbuh suburkan gerakan LGBT. Kalau kayak begitu, kita tidak bisa memprediksi di tahun 2030 Indonesia berapa penduduknya. Kenapa? Tidak ada kelahiran. Artinya, ya, secara fitrah manusia, secara akal manusia, gak usah bicara dalil dulu, itu pasti bertentangan dengan fitrah manusia. Dan fitrah manusia itu adalah menikah. Ya, fitrah manusia itu menikah. Fitrah manusia itu beranak pinak, memiliki anak, memiliki cucu. Itu fitrah manusia. Nah, fitrah-fitrah itu ya tidak akan pernah bisa dirubah oleh manusia siapapun. Maka oleh karena itu jangan pernah merubah fitrah yang telah Allah anugerahkan. Karena jika dirubah, maka tatanan manusia akan rusak. Gitu. Tatanan manusia akan rusak. Maka para ulama tafsir menyebutkan seperti itu. La tubaddilu khalqallah fataghayyarun nas an fitratihim allati fatarahumullahu 'alaiha. Jika tatanan manusia sudah rusak, maka terjadi kerusakan demi kerusakan. Baik kerusakan pada dirinya, baik kerusakan pada keluarganya, baik kerusakan pada lingkungannya, baik kerusakan pada bangsanya, baik kerusakan pada negaranya, baik kerusakan pada peradaban umat manusia. Nah, itu tuh mengerikan sekali begitu. Jadi, jika kita ini mafhum muwafaqahnya, logika yang sesuai dengan redaksi ayat ini. Jika kita menegakkan agama, maka itu sesuai dengan fitrah manusia. Karena menegakkan Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, maka setiap jiwa, setiap keluarga, setiap lingkungan, setiap bangsa dan negara akan selamat. Tapi jika tidak mau menegakkan prinsip agama, maka setiap jiwa, setiap keluarga, setiap lingkungan, setiap bangsa, setiap negara dan peradaban umat manusia akan rusak. Sepakat sampai di sini? Oke. Dzalika ad-dinul qayyim. Dzalika ad-dinul qayyim. Ad-din wal fitrah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ya. Karena Islam sesuai fitrah. Ad-din wal fitrah huwal Islam. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ad-din wal fitrah huwal Islam. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia itu hanya Islam. Maka tadi saya katakan Islam itu sifat utamanya dua hal, insaniyah dan robbaniyah. Insaniyah itu artinya akan sesuai, akan cocok dengan manusia manapun, karena dia adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia itu sendiri. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahuinya. Banyak manusia yang tidak mengetahui, sehingga melihat Islam, melihat ajaran Islam itu bukan melihat argumen, akan tetapi melihatnya dengan kacamata sentimen. Jadi bawaannya udah sentimen terhadap Islam. Padahal jika dilihat ini ajaran Islam dan apa argumentasinya sehingga ajaran itu ada, ya, Islam sangat logis, Islam sangat dimengerti oleh akal. Maka saya ingin mengajak kepada semua yang sentimen terus terhadap Islam, ya, bahkan yang membenci Islam, atau minimal bagi mereka yang tidak pede dengan ajaran Islam, ayo kaji lagi Islam, tapi dengan hati yang lapang terbuka, bukan dengan hati yang sudah menyimpan sentimen di hatinya, ya. Karena kalau hatinya sudah sentimen, tidak membangun argumen, yang akan terlihat adalah keburukan-keburukan. Bukan Islamnya yang buruk, tapi cara pandangnya yang buruk. Ya, halo, bapak-bapak, bapak-bapak, halo, bapak-bapak pakai kacamata putih atau kacamata bening dengan kacamata hitam melihat saya, beda hasilnya atau sama? Ustaz Uus kok hitam banget ya? Kesimpulan itu ketika bapak-bapak pakai kacamata hitam, Ustaz Uus ganteng banget ya. Kesimpulan itu ketika bapak-bapak pakai kacamata, objeknya sama, tapi kesimpulannya berbeda. Apa yang menjadikan berbeda? Cara pandangnya, alat memandangnya yang berbeda. Hari ini banyak orang Islam tidak pede dengan keislamannya. Mari kembali kepada fitrah kita sebagai umat Islam. Bagaimana caranya? Pedekan diri kita dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga membaca Quran itu pede gitu. Nggak baca Quran nggak pede hidup. Datang ke masjid itu pede, memenuhi panggilan Allah itu pede gitu. Dan bangga kita menjadi orang-orang yang menegakkan nilai-nilai agama, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, memberikan manfaat kepada banyak orang. Bahkan kalau kita lihat, ini sebagai jawaban saya kepada para sekuler, orang-orang sekuler, jika kita lihat orang-orang Islam yang faham betul agama Islamnya, maka mereka akan mewujudkan keislaman itu bukan hanya pada tingkat diri dan keluarga, bahkan pada tingkat negara dan tataran peradaban umat manusia. Ini hari ini banyak sekali gerakan-gerakan yang mengatasnamakan moderasi, ya, moderasi, seakan-akan bijak sekali, tapi dalam prakteknya menghabiskan kontribusi Islam dalam bernegara. Ya. Saya selalu mengulang-ulang dari mana kata NKRI itu hadir. Banyak orang menyangkanya itu dari Soekarno, padahal kata NKRI itu hadir bukan dari beliau. Soekarno itu melahirkan kata Republik Indonesia Serikat. Siapa yang menyelamatkan Republik Indonesia Serikat dari kepunahan ketika gonjang-ganjing kondisi darurat? Umat Islam, Pak Syafruddin Prawira Negara. Maka beliau menjadi presiden pada pemerintahan darurat, ya kan, PDRI, pemerintahan darurat Republik Indonesia. Siapa yang menjadikan Indonesia ini kokoh seperti ini hari ini? Banyak orang yang tidak tahu itu dengan amal jariahnya Allahyarham Muhammad Nasir, dengan mosi integralnya agar Indonesia ini menjadi kesatuan, bukan negara-negara kemudian disatukan menjadi negara serikat, bukan, tapi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah lahir dari NKRI. Itu dari ulama. Jadi maksud saya, ketika fitrah Islam itu tertanam dalam
pada setiap lubuk hati manusia, maka kebermanfaatannya bukan hanya dirasakan oleh pribadi dan keluarga, tapi pada sekup bernegara bahkan tingkat dunia. Nah, hari ini orang terjebak dengan ego masing-masing, dengan personalitasnya, ya, dengan mentalitasnya, dengan moralitasnya. Padahal ada yang lebih tinggi dari matra tiga itu. Apa? Spiritualitasnya. Dan yang namanya spiritualitas tanpa agama itu bohong. Jadi hari ini banyak orang berbicara spiritualitas tapi menafikan agama. Jadi kalau kita matrakan tahapannya, ini personalitas, ini mentalitas, moralitas, dan yang paling tinggi adalah spiritualitas. Spiritualitas itu akan tumbuh subur dalam dekapan Islam. Spiritualitas tanpa Islam, tanpa melibatkan Islam, maka spiritualitas yang hampa. Itulah yang terjadi pada para ahli psikolog hari ini, karena mereka mengurus jiwa tapi mereka tidak memahami kunci jiwa itu apa. Fitrah itu adalah lubuk jiwa paling dalam di hati manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan pada fitrah manusia itu Islam. Maka pendidikan memahamkan keislaman itu adalah pendidikan berbasis fitrah manusia. Pendidikan ini sebenarnya yang harus kita terus hidupkan. Di mana itu? Wabil khusus di keluarga. Karena keluarga adalah madrasah pertama bagi generasi kita semuanya. Kemudian saya menulis, ada tulisan nanti saya sebar. Hasil kajian saya, tidak ada satupun ayat dan tidak ada satupun syariat yang akan menjadikan kita sulit dan melarang. Enggak ada. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa wa ma ja'ala 'alaikum min ad-dini min haraj. Kami tidak jadikan satupun dalam syariat Islam ini al-haraj. Hati kita akan menjadi berat, tapi hati kita pasti akan menerima itu. Maka pengetahuan tentang Islam ini harus terus kita gali agar kecintaan kita terhadap Islam bukan hanya sekedar kefanatikan, akan tetapi dibangun dengan argumen yang sangat kuat. Kemudian munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Ini ranah hablum minallah. Munibin, al-inabah itu bertobat kepada Allah, kembali bertobat kepada Allah, wattaqu, dan mengokohkan ketakwaan, wa aqimus shalah, dan menegakkan salat, wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah menjadi orang-orang musyrik. Di antara hikmah kenapa menegakkan salat, ya, karena salat itu tiang agama. Jadi jika ingin menegakkan agama, yang pertama kali harus ditegakkan adalah salat. Berikan perhatian yang lebih terhadap salat. Siapa yang membenahi salatnya, maka dia sebenarnya sedang membenahi kehidupannya. Siapa yang abai dengan salatnya, sebenarnya dia sedang menerlantarkan kehidupannya. Ya. Maka para RT, para RW menggerakkan warga untuk salat, datang ke masjid, itu bukan hanya kewajiban ketua DKM, tapi kewajiban Anda sebagai seorang muslim dan kewajiban Anda sebagai umara. Ya. Ketika para ulama dengan para umara sudah bersatu padu menegakkan agama, minimal urusan salat, maka insya Allah, ya, masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang mudah diatur. Karena salat itu kan miniatur kehidupan. Yang namanya sholat, ada imam, ada makmum, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, ya kan? Sholat subuh 2 rakaat tidak boleh lebih dari itu. Kalau imamnya Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar, terus semuanya indah sekali. Silahkan nanti dikaji bainas shalah wad daulah, antara sholat dan bernegara, atau pendidikan kewarganegaraan dalam sholat 5 waktu. Nah, silahkan, itu jadi bahan tesis atau disertasi bapak-bapak, silakan. Kemudian minal ladzina farraqu dinahum. Nah, ini masih tersambung dengan kata-kata wala takunu minal musyrikin. Kalau kita nanti kaji pendapat para ulama dalam kitab-kitab tafsir,
Ini memang menjelaskan tentang orang-orang musyrik. Kalian jangan seperti orang-orang musyrik, gitu tuh. Orang-orang musyrik itu seperti apa? Minal ladzina farraqu dinahum, karena mereka memecah belah agamanya. Wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok-kelompok mereka itu merasa diri paling, saya paling benar, Anda paling. Apa kaitannya dengan kita? Memang ayat ini untuk orang-orang musyrik, tapi ayat-ayat ini sebagai cermin bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti itu. Kita berkelompok-kelompok, kemudian kita merasa kelompok kita paling benar, paling surga, kelompok Anda paling salah, paling neraka. Ini hati-hati itu. Ya. Saya melihat tradisi di Indonesia itu sangat unik. Ya, tradisi Lebaran di Indonesia itu sangat unik. Kalau sudah Lebaran itu semua orang menjadi senyum semua, dan semua orang nawarin mampir. Semua orang ingin berkumpul gitu. Ada rekudi lah, ada ini halal bihalal lah, segala macam itu. Ini untuk apa? Inash. Ini untuk menyegarkan bahwa saudara-saudara kita itu sangat banyak. Apalagi kalau di kampung-kampung kan, bela-belain kita pulang kampung. Nggak ada di negara-negara lain itu yang namanya pulang kampung, mudik itu nggak ada, mungkin hanya di Indonesia. Mungkin para ulama telah mengajarkan kepada kita semuanya agar setelah kita melakukan hablun minallah, ya, di iktikaf 10 hari terakhir kan kita hanya fokus saja beribadah kepada Allah. Pada Ramadannya kita mengokohkan hablun minannasnya. Nah, ini diantara PR besar kita hari ini. Berkelompok-kelompok, berormas-ormas, berpartai-partai itu memang apa ya, fitrah manusia, karena manusia itu tidak bisa dipisahkan dari manusia yang lain. Tapi Islam mengajarkan kepada kita jangan sampai kita fanatik terhadap kelompok kita, kemudian kita meyakini bahwa kelompok kita lah yang paling benar, sedangkan kelompok lain paling salah. Ini yang memecah belah agama ini. Ya. Wahai para aktivis partai, wahai para aktivis ormas, wahai para aktivis dakwah, kita dudukan ormas, partai itu hanya sebatas wasilah, sarana kita untuk iqamatuddin. Jika semua itu sepakat, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, ya, berupa harta, berupa kelompok, berupa komunitas, berupa ormas, berupa partai, dan berupa apapun itu sebagai fasilitas iqamatuddin, selesai kita. Karena banyak di antara kita merasa diri mau menegakkan agama, tapi merobek persaudaraan, merobek berbangsa, merobek pri kemanusiaan. Ini nanti akan bersambung bahwa fitrah manusia itu adalah beragama, menegakkan Islam, dan yang kedua adalah menjaga keutuhan, kesatuan dan persatuan, baik pada skop kecil dalam keluarga, lahirlah keluarga-keluarga yang tahan dan kokoh, tidak ada perceraian, ya, lahirlah lingkungan-lingkungan yang baik, lahirlah negara yang utuh dan kokoh, lahirlah peradaban umat manusia yang saling mendukung dalam hal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang meniatkan diri mulai hari ini untuk menjadi penerus misi kenabian, yaitu menegakkan agama dan menjaga kesatuan dan persatuan sesama umat manusia, wabil khusus di keluarga kita, di lingkungan kita, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah pasti dari diri saya sendiri. Saya minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.